Saya tidak tahu ya, karena belum lihat itu dan belum dengar itu. Tapi yang pasti saya selalu sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa itu adalah merupakan salah satu barang bukti sebagaimana pasal 39 KUHP yang kami sajikan kepada penyidik saat itu. Ya soal apa isi rekaman tentang si tersangka meminta uang kepada klien kami, ya saya pikir cukuplah informasi itu sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Bokir. Kalian tuh jangan emosi sama aku. Kalian kalau terlalu emosi sama aku, kalian tuh nanti capek sendiri. Bener deh, yakin, percaya. Kisruh dugaan sindikat mafia skincare di tengah keputusan penyidik Polda Metro Jaya yang menetapkan nama Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam laporan Dr. Reza Gledis memang tidak ada hentinya menuai sorotan tajam. Lebih-lebih sederet rekaman suara yang diduga memperkuat isu dan spekulasi adanya sindikat mafia skincare terus-menerus muncul bergantian dan membanjiri jagat maya. Menanggapi hal itu, Sheila Saukia pun muncul buka suara. Melalui unggahan media sosial, Sheila lantas menuliskan pesan sejuta makna. Dan yang menariknya, ia seperti memberi sinyal bahwa masih ada rekaman mengejutkan yang hingga kini belum mengudara. Gak mungkin pihak kepolisian asal-asalan menjadikan mereka tersangka kalau barang buktinya gak kuat. Ini buktinya sangat kuat, sayang. Dan rekaman suara mereka semua udah bocor. Jangan sampai bocor lagi video pas Mail angkut uang cashnya. Ini bukti nyata kuat dan sah, sayangku. Kita doain terbaik aja ya. Semoga ini cepat diadili ya. Tegas pesan yang ditulis Sheila Saukia menyikapi segudang rekaman suara yang tak kunjung berhenti bermunculan. Lantas, seperti apa pihak Reza Gledis menyikapi hal tersebut? Saya tidak tahu ya, karena belum lihat itu dan belum dengar itu. Tetapi yang pasti saya selalu sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa itu adalah merupakan salah satu barang bukti sebagaimana pasal 39 KUHP yang kami sajikan kepada penyidik saat itu, yang kemudian sudah di-compare menjadi alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP. Dan hal itu juga sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya melalui keterangan persnya. Ada 9 barang bukti yang salah satunya adalah merupakan rekaman. Tetapi kami selalu taat azas formil, ya. Kami tidak akan pernah mau membahas itu dan memperdebatkan itu dalam media. Ya mohon maaf kepada rekan-rekan dan kepada masyarakat, karena ini adalah merupakan kewenangan dari majelis hakim, penuntut umum dan kuasa hukum si tersangka nantinya di dalam proses peradilan. Nah ya, kalau kemudian soal bagaimana azas formilnya, kami siap untuk berdiskusi dan menyampaikan hal-hal yang menurut kami harus dilakukan secara hukum normatif. Ya, sebenarnya klien kami mengetahui itu dari kami juga. Ketika kami itu mendapat informasi dari kerabat-kerabat kami yang dari Medan, kami kan wajar dong mempertanyakan kepada klien kami kenapa ada rekaman yang beredar menurut informasi dari kerabat dari klien, dan itu sudah beredar di media sosial. Dan saat itu klien kami tidak mengetahui sudah beredarnya rekaman itu di media sosial. Dan perlu kami jelaskan, kalau dipertanyakan apakah klien kami sudah mengetahui, sudah, dan itu kami dari kuasa hukumnya menyampaikan informasi tersebut. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya. Semoga keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah. Sudah pasti respon klien kami ini kan kecewa terhadap oknum-oknum yang mendistribusikan rekaman tersebut di media sosial. Karena apa? Karena itu merupakan milik pribadi, ya, ajas pribadi klien kami yang kami telah sajikan di dalam proses di awal proses penyelidikan menjadi barang bukti yang tidak
menjadi konsumsi publik. Ya, artinya ini kekecewaan yang disampaikan klien kami kepada kami, ya sehingga kami melalui kesempatan ini menyampaikan ya supaya tidak memperdebatkan atau tidak membahas lebih dalam tentang soal rekaman yang beredar tersebut. Ya soal apa isi rekaman tentang si tersangka meminta uang kepada klien kami. Ya saya pikir cukuplah informasi itu sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya kepada rekan-rekan media. Tetapi tentang soal sampai dengan sekarang tidak ditahannya oleh penyidik terhadap kedua tersangka, ini adalah merupakan satu kekecewaan kami terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Direktur Cyber Polda Metro Jaya. Sementara itu, Nikita Mirzani lagi-lagi menarik perhatian lantaran kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka pada tanggal 3 Maret 2025 kemarin di Polda Metro Jaya. Yang artinya, Nikita disebut-sebut sudah 3 kali mangkir dari panggilan kepolisian. Sontak saja, aksi mangkir Nikita Mirzani berhasil memantik reaksi beragam di media sosial, di mana sebagian besar dari mereka tak segan menuturkan kekecewaan buntut menyaksikan sikap Nikita yang sepertinya masih kebal hukum. Lantas, seperti apa unggahan kekecewaan masyarakat menyaksikan keputusan Nikita yang kembali mangkir dari panggilan polisi? Serta bagaimanakah pula Nikita menanggapi itu semua? Mangkir, bokir. Kalian tuh jangan emosi sama aku. Kalian kalau terlalu emosi sama aku, kalian tuh nanti capek sendiri. Bener deh, yakin, percaya. Pasti emosi, bawaannya kesel aja gitu. Aduh ini Nikita Mirzani, ini gimana sih gitu. Sebel deh, pasti sebel kan? Sebel nggak? Udah mikir, udah tanggal segini, pasti dia begini. Nggak taunya meleset. Kesel sendiri, sumpah. Semisalnya nggak datang, baru dibikinlah surat panggilan jemput bawa sebagai tersangka. Jadi surat panggilan jemput bawa itu kemudian mencari Nikita di mana, dijemput dan dibawa ke Polda. Jadi kalau dia nggak datang hari ini, dibikinlah surat panggilan jemput bawa. Nah kalau sudah dicari-cari nggak ketemu, dia ngumpet misalnya nggak ketemu, ya baru dibikinlah daftar pencarian orang DPO, surat berikutnya. Jadi ada surat jemput bawa dulu, baru kemudian baru DPO. Gitu. Nah sekarang kita lihat Nikita Mirzani dijerat di pasal berapa aja. Kan ada pasal pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE, kemudian ada pasal pemerasan di atas 5 tahun. Kemudian ada pasal TPPU di atas 5 tahun juga, tapi dia berpotensi untuk ditahan. Bahwa ancaman yang dipersangkakan kepada tersangka ini adalah ancaman di atas 5 tahun. Saya pikir tidak ada alasan lagi lah kepada pihak penyidik, bagi penyidik tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka ini. Langkah sini, ku terasa sedih, takutnya dijemput, tiba-tiba sama polela. Jiru, panggilan ketiga, ku tak bisa lari, langsung dijemput, pasti pusing pala Barbie, langsung ditaruh di sel bareng menantu. Sakit dadaku, ku mulai gemerdek. Asik ya Mami. Kenapa Mi aku khawatir nih lihat Mami kayak gini. Aduh, malam kayak ini ku tak bisa tidur. Aduh pusing palaku, takutnya dijemput tiba-tiba lagi. Kayak dulu itu. Jalangkung kali dijemput. Aku bukan jalangkung sayang. Boleh ya aku berkomentar setitik sebagai warga negara Indonesia. Nah kalau ini aku sebagai warga negara Indonesia nih, kalian jangan meragukan penegak hukum untuk menegakkan hukum di negeri ini.
seadil-adilnya ya. Aku yakin banget kali ini tidak akan tidak adil. Tidak akan tidak adil, hanya menunggu waktu. Tiktok, 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 tiktok. Sabar netizen ya. Keadilan akan tiba. Aksi mangkir panggilan polisi yang dilakukan Nikita Mirzani turut memancing pula reaksi pedas dari seteru lamanya, yakni pedangdut Dewi Persik. Seperti diketahui, sosok wanita yang kerap disapa DP itu memang vokal bersuara menanggapi polemik skincare. Tidak hanya terkait Nikita, tetapi juga tentang Dr. Amira Farahnas alias Dokter Detektif, serta dugaan sindikat mafia skincare yang kini ramai dibicarakan. Terbaru, Dewi Persik pun ikut memberikan komentar senada dari apa yang terpapar di sosial media terkait dugaan anggota DPR dan oknum kepolisian yang diduga terlibat dalam sindikat mafia skincare. Lantas mungkinkah drama dugaan sindikat mafia skincare akan terkuak sampai ke akar-akarnya? Serta siapakah pula sosok anggota DPR berinisial MA yang disebut sebagai orang yang ada di belakang Nikita dan Doktif itu? Isilop itu akan kerja kalau NM yang ngomong. Wow, keterlaluan. Setelah dia ditetapkan jadi tersangka, dia harusnya ditahan secepat mungkin. Seperti Isilop cepat sekali menahan Mira, ya. Menahan Isa Jega, ya. Jadi di film ini ada rekaman suara si Boti Germina. Jangan sampai ada orang-orang yang membackup dengan cara yang tidak wajar. Maksudnya biasanya backup orang itu mementingkan dirinya juga. Kalau ini kan udah parah banget kasusnya. Kayaknya yang mau di-backingin juga kayak agak konyol menurut gue, karena dia bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin ketika seluruh masyarakat atau seluruh penonton sudah memegang bukti? Bahaya loh ini kalau nggak ditahan. Sekalian itu, si O dengan si Topeng. Wah, gila nih mereka. Ada sih cuplikan dari video podcast dia itu yang bilang kalau orang DPR-nya siapa dicecer. Itu yang kemarin bahas penistaan agama kan juga bahas. Terindikasi kau ya, MA. Pantesan lah kau repost punya si Ani Kalibata, punya si NM. Wah, luar biasa kau. Wow. Ini dia rekaman filmnya. Orang Barreskrim juga ngomong ke aku. Maksudnya nih, katanya kita menangkap tidak yang main doang. Overtime itu bisa bertahan juga karena itu tidak Instagramnya kita ini itu dilihat semua. Pokoknya mereka bakalan kerja apa yang diupload sama kita. Karena kita itu kan serikat tidak pernah nggak ada bukti kan. Jantung amankan, bubuk yang nyenyak ya. Tidur dan mimpi manis. Tunggu, bioskop belum selesai. Baru dimulai drama Kumbara. Nikmati. 15M sampai nyuruh orang jual mobilnya, kasihan banget caranya kayak gitu. Kalau 2M udah dapet kan dari Dokter R, bukan Reza Gladys ya, satunya lagi. Mau dikeluarkan lagi? Ya udah sabar. Kamu sih nyenggol-nyenggol aku. Kan aku udah bilang senyap-senyap dor. Kalian jangan gemes-gemes sama aku sayang. Buang-buang energi, capek sendiri nanti. Santai aja, santai. Apalagi ini lagi puasa. Ya, jauhkanlah hati-hati iri dengki. Jauhkanlah pikiran-pikiran busuk yang tidak karuan. Sayang guys, puasa itu setahun sekali. Masih bagus tahun ini kita masih dikasih panjang umur, ya kan? Makanya kan aku bilang, jangan senggol-senggol aku. Itu masih belum seberapa loh. Aku jadi inget dulu pernah ada juragan yang minta tolong juga sama aku. Juragan itu pasti masih ingat. Namanya Juragan Empang yang minta tolong sama aku. Dan sekarang satu persatu itu masih belum seberapa. Tontonan bioskop ini masih belum seberapa. Tonton bioskop ini terus ya. Pemain-pemainnya seru loh.
hanya di sosmed kesayangan Anda. Orang lagi nyantai, orang lagi gak ngapa-ngapain, masih banyak lagi yang lainnya. Ntar deh, ini masih puasa soalnya. Bulan ini bulan Maret, berarti sebentar lagi aku ulang tahun. Aku nerima semua hadiah dan termasuk QRIS ya. Nanti QRISnya akan aku posting. Pokoknya cluenya demit, kucing, FIFA, politik, dan ada lagi yang lainnya. Jantungnya amanin dulu ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.